materi yang akan kita pelajari nih teman-teman. Sebelumnya, apa sih yang dinamakan hereditas manusia? Hereditas manusia adalah proses penurunan sifat dari induk kepada keturunan atau anaknya. Nah, sifat-sifat yang diturunkan bukan hanya sifat fisik loh teman-teman, tapi juga ada jenis kelamin, golongan darah, serta penyakit atau kelainan genetik. Oke, yang pertama kita akan pelajari tentang penentuan jenis kelamin. Setiap tubuh manusia memiliki 23 pasang kromosom atau 46 buah kromosom nih teman-teman. Nah, itu terdiri dari 22 pasang autosom atau kromosom tubuh dan 1 pasang genosom atau kromosom seks. Bisa dilihat di tabel nih teman-teman. Di tabel pria memiliki 22 pasang autosom atau kromosom tubuh nih teman-teman. Bisa dilihat di gambar dari nomor 1 sampai nomor 22. Nah, untuk genosom atau kromosom seksnya itu hanya 1 teman-teman, yaitu XY. Jadi jumlah kromosom tadi itu ada 22 AA, yaitu 22 pasang autosom dan 1 genosom atau kromosom seksnya yaitu XY nih teman-teman. Nah, untuk di tabel wanita juga masih sama nih teman-teman. Untuk autosom atau kromosom tubuhnya masih 22 pasang dan yang membedakannya cuma ada di genosom atau kromosom seksnya. Yang tadinya XY, kalau untuk wanita itu XX nih teman-teman. Jadi jumlah kromosomnya yaitu 22 AA, 22 pasang autosom dan XX-nya itu genosomnya teman-teman, yaitu XX. Oke, sudah bisa dimengerti? Yaudah yuk kita pindah ke slide selanjutnya. Check it out. Nah, untuk penentuan jenis kelamin bayi laki-laki atau perempuan, yang paling menentukan adalah spermanya nih teman-teman. Kenapa? Karena sperma itu memiliki 2 bentuk genosom, yaitu X dan Y. Tidak seperti wanita. Wanita kan hanya mempunyai X saja kan tadi, XX. Nah, kita lihat nih ovum nih teman-teman. Kalau ovum berarti kromosom seksnya itu 22 plus X. Berarti 22 autosom plus X. Nah, kita lihat nih di gambar ovum. Nah, kalau ovum itu kan berarti kromosom seksnya 22 plus X. Berarti 22 autosom plus X-nya itu genosom nih teman-teman. Nah, untuk sperma itu kan bisa membawa kromosom X atau kromosom Y. Jadi, ketika sperma membawa kromosom X dan nanti masuk ke ovum yang juga kromosom X akan menghasilkan bayi perempuan teman-teman. Bayi perempuan 44 plus XX. Jadi kalau ada XX maka bayinya perempuan. Nah, kalau spermanya itu membawa kromosom Y kayak gitu tuh 22 plus X, kemudian dia masuk ke ovum, yang ovum itu kan 22 plus X ya. Nanti akan menghasilkan 22 tambah 22 sama dengan 44. X tambah Y sama dengan XY. Berarti kalau XY bayinya laki-laki teman-teman. Jadi yang paling menentukan adalah bentuk spermanya. Dia membawa kromosom X atau kromosom Y. Seperti itu teman-teman. Oke, yang kedua kita akan membahas tentang cacat dan penyakit menurun atau bisa disebut dengan kelainan genetik. Nah, untuk cacat dan penyakit menurun ini perlu diperhatikan ya teman-teman. Ini bukan merupakan penyakit menular. Jadi, kita tidak akan tertular ketika misal kita main bersama, berdekatan. Nah, kemudian sifatnya itu permanen atau tidak bisa disembuhkan karena sudah memang bawaan dari lahir teman-teman dan dikendalikan oleh faktor genetis. Penyebab terjadinya penyakit menurun pada manusia itu adanya gen yang terdapat pada kromosom tubuh, tetapi juga ada yang terdapat pada kromosom seks atau genosom. Yang pertama yaitu albino. Albino merupakan kelainan yang ditandai tubuh penderita tidak mampu membentuk pigmen melanin sehingga kulit dan tangannya berwarna putih teman-teman. Yang kedua adalah polidaktili teman-teman. Ciri-cirinya jumlah jari lebih dari 5 atau ada jari tambahan pada tangan atau kaki teman-teman. Buta warna itu merupakan penyakit keturunan yang penderitanya ini
tidak dapat melihat atau membedakan warna, misalnya warna merah dan warna hijau dengan baik teman-teman. Nah, yang kedua ada gigi coklat. Nah, kelainan ini disebabkan karena terjadinya gangguan pada pembentukan email sehingga warna gigi coklat dan mudah rusak nih teman-teman. Oke, sudah dimengerti ya? Sekarang kita beralih ke yang ketiga, yaitu golongan darah. Golongan darah sistem ABO ditemukan oleh Kallenstner pada tahun 1901 berdasarkan sistem ABO yang dikenal dengan 4 macam golongan darah, yaitu golongan darah A, B, AB, dan O. Golongan darah tersebut ditentukan oleh alel ganda, yaitu IA, IB, dan I. Nah, yang kedua sistem MN ya teman-teman. Golongan darah sistem MN ditemukan oleh Kallenstner dan P. Levine pada tahun 1927. Sistem ini dibuat berdasarkan adanya antigen M dan antigen N di dalam eritrosit. Berdasarkan sistem MN, terdapat 3 jenis golongan darah, yaitu golongan M, MN, dan N. Selanjutnya kita beralih ke sistem Rhesus. Pada tahun 1940, Kallenstner dan A.S. Weiner menemukan golongan darah sistem Rhesus. Kata Rhesus diambil dari nama jenis kera di India yang dulu dipakai sebagai penyelidikan darah manusia. Penggolongan darah sistem RH didasarkan pada adanya antigen RH yang terdapat pada eritrosit. Berdasarkan sistem RH, golongan darah dibedakan menjadi golongan darah RH positif atau disingkat dengan RH plus dan RH negatif.